Tapi kamu masih memakai bahasa formal memanggilku. Tidak terima diperlakukan dengan formal. Selalu panggil aku dengan sebutan sayang. Kamu itu istriku kan? Panggil dengan panggilan romantis kenapa? Romantis? Tidak berpikir apa? Kamu memanggilku apa? Jadi maunya bagaimana? Tanyanya saja, biar jelas yang dia mau itu apa. Seperti saat kamu bicara dengan adikmu. Maksudnya seperti ini? Sayang, apa kamu bisa melepaskan pelukanmu? Begitu? Benar. Apa? Barusan kamu bilang apa? Jadi aku memaksa memelukmu? Mendorong tubuh Dania dengan kesal. Kamu tidak suka aku peluk? Ya? Sudah kesal sambil menendang kaki Dania mengusirnya. Aduh, kenapa sensitif sekali sih? Kayak kulit bayi begini sih. Tidak sayang, aku kan hanya memberikan contoh. Aku suka dipeluk kok, suka sekali. Menghambur memeluk pinggang Saga, walaupun Saga mengumpat kesal. Tapi Dania tidak melepaskan pelukannya, sampai laki-laki itu berhenti mengoceh. Lepaskan aku. Tidak mau, menggoyangkan wajah di dada Saga. Kalau aku melepaskannya, kamu akan tambah marah kan? Dasar. Mulut sama perbuatanmu selalu tidak sejalan. Saat Saga udah memberikan kecupan lembut di kepala Dania, saat itu gadis itu udah merasa bisa melepaskan pelukannya. Dia mendongak lalu memasang senyum sejuta watt. Maaf sayang, tapi kamu juga selalu memanggilku, hey, hey, apa tidak bisa merubah panggilan untukku? Saga tergelak. Dia meraih dagu Dania, membuat mata mereka bersih-tatap. Imutnya. Jadi kamu mau aku memanggilmu apa? Panggil aku sayang, aku panggil aku istriku. Panggil aja namaku. Keluargaku biasanya memanggilku Nia. Sial, aku terlalu malu untuk mengatakannya. Padahal aku ingin sekali mendengar dia memanggil sayang misalnya. Aku merinding sekali. Namamu kampungan sekali. Bisa sakit mulutku kalau menyebutkannya. Apa? Saga udah menindih kedua kaki Dania. Gadis itu tidak bisa bergerak. Dia yang masih kesal karena Saga bahkan tidak mau memanggil namanya, hanya bisa memalingkan wajah. Tangan Saga mulai menarik pita yang terikat di baju di dada Dania, membuat pakaiannya terbuka. Bibir laki-laki itu mulai bersentuhan dengan kulit Dania. Leher, telinga, dada, semua tidak luput. Aku akan memanggilmu sayang. Apa? Aku tidak salah dengar kan? Sayang, katakan, kamu mencintaiku? Apa? Lagi? Kenapa selain dengan rambutku, kau terobsesi dengan pernyataan cinta? Tidak mau. Aku bahkan udah mengganti nama panggilanku padamu. Dan sekarang, suara Saga udah terdengar kesal. Tidak sayang, aku mencintaimu sayang. Selalu kalah telak dalam hal apapun jika beradu argumen dengan Saga. Dia harus membayar mahal untuk panggilan sayang dari bibir Saga. Bibir Saga terus menelusuri setiap lekuk tubuh Dania. Gigitan keras di bawah gadis itu membuatnya menjerit. Siapa yang menyuruhmu berhenti? Katakan kau mencintaiku. Jangan berhenti sampai aku menyuruhmu berhenti. Baik sayang. Apa ini obsesi barumu? Suara napas Dania terdengar sangat keras. Dia harus mengatakan kata-kata bodoh bersamaan dengan bibir laki-laki ini yang tidak berhenti menggerayanginya. Aku mencintaimu sayang. Aku mencintaimu sayang. Sakit, kenapa dia seperti predator begini sih? Aku belum menyuruhmu berhenti. Malam semakin larut. Kata-kata aku mencintaimu masih terdengar lirih, lalu menghilang di telan malam. Sampai Saga merasakan puas dengan tubuh istrinya. Dan ia udah terlelap dalam tidur malamnya. Manis sekali istriku ini. Saga mencium bibir dan seluruh bagian wajah istrinya sebelum dia ikut berbaring di samping Dania. Sejak kapan aku benar-benar tergila-gila padanya? Malam semakin larut memeluk Dania erat. Gadis itu menggeliat pelan. Tidurlah, kau udah bekerja keras hari ini. Aku mencintaimu istriku sayang. Kediaman Gunawan, rumah tempat tinggal Dania sebelum menikahi Saga. Di tempat inilah saksi bisu bagaimana dia menjalani masa-masa cukup berat. Sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja. Di rumah ini pula lah dia menjadi anak patuh yang bahkan tidak bisa menggelengkan kepalanya untuk berkata tidak.
Dia hanya bisa menerima setiap putusan yang dengan anggukan kepalanya. Risha sudah mondar-mandir di ruang makan. Ibunya duduk sama halnya dengan anaknya. Wajahnya nampak sangat gelisah. Hari ini batas akhir laporan kepada sekretarisan. Apa mereka sudah minta maaf kepada Dania dengan benar atau belum? Minta maaf dengan versi yang diminta sekretarisan. Bu, bagaimana ini? Walaupun aku udah mulai syuting filmnya, tapi kalau sutradara menendangku, aku bisa apa? Kita harus bagaimana, Bu? Merengek seperti biasanya. Ibu, hanya itu yang bisa dilakukan Risha. Tidak mudah mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemeran kedua dalam film yang akan dibintangi ini. Risha bahkan udah pamer kemana-mana. Kalau sampai film ini gagal dia bintangi, sepertinya dia memilih tenggelam ke dasar bumi saja. Diamlah, memang hal seperti ini terjadi karena apa? Karena dengekanmu seperti anak kecil yang selalu ingin dituruti itu kan? Ibu menghardik, menyadarkan Risha kalau selama ini sikap kejam yang ditunjukkan untuk Dania sebagian besar memang karenanya. Ibu, ini semua ini kan salah aku. Jadi aku harus bagaimana? Mengaku nasi sudah menjadi bubur. Saat ini tidak ada yang bisa ia lakukan. Dia udah kalah telak dari semua segi. Menikahnya Dania dengan Tuan Saga adalah kekalahan terbesar dalam hidupnya. Baiklah, hanya berlutut dan memohon kan? Ayo, kita lakukan. Ibu bicara lirih, walaupun dia berkata dengan bibir yang bergetar menahan kesal. Kedua orang itu gemetar, membayangkan apakah mereka benar-benar sanggup melakukannya? Memohon pengampunan di hadapan Dania secara langsung? Kalau hanya untuk bersikap baik, walaupun kaku dan jengkel, mereka masih mampu. Tapi demi mengingat kembali kejadian siang itu, sepertinya mereka tidak punya pilihan. Siang itu karena udah telepon, Risha dan ibunya sepulang syuting menunggu di sebuah kafe. Wajah mereka udah terlihat pucat. Saat seseorang muncul seorang diri, mereka udah bernapas lega. Padahal seharusnya laki-laki di hadapan mereka inilah yang harusnya paling dikhawatirkan. Sekretaris Han, yang nama dan siapa dirinya tidak ada yang tahu. Maaf, udah membuat kalian menunggu. Padahal Nyonya dan Nona Risha pasti sangat sibuk. Tersenyum ramah sebagai salam pembuka seperti biasanya. Han duduk dengan tenang. Tidak, Sekretaris Han. Belum selesai bicara. Baiklah, saya langsung aja. Mematahkan harapan keduanya. Sekarang mereka mulai memasuki labirin menakutkan yang ujungnya tidak diketahui. Rasa takut mulai muncul, melebihi saat mereka bertatap mata dengan Tuan Saga. Kelak, kedua wanita itu berpegangan tangan di bawah meja. Suara sekretaris Han sudah terdengar sangat serius. Dia tersenyum tipis, tapi senyuman itu sebenarnya sangat menakutkan. Tuan muda memang agak sedikit pendendam, tapi mohon kalian berdua memakluminya ya, karena Non Dania adalah istri yang disayangi Tuan muda. Dia mau bilang apa sebenarnya? Risha dan ibu berpikir sama. Tuan muda ingin kalian meminta maaf dengan benar kepada Nona Dania atas semua yang sudah kalian lakukan sama ini. Menghentikan kalimatnya dan memberikan intimidasi melalui sorot mata. Kami, ibu menahan tangan Risa, mencegahnya bicara. Sekretarisan tersenyum tipis. Saya sebenarnya tidak mau mengatakannya, tapi saya tahu semua yang udah kalian lakukan pada Nona Dania. Bahkan saya juga tahu kejadian waktu kecil Nona Dania dan Nyonya. Wajah ibu langsung pucat pasi. Apa saya menakuti kalian? Maafkan saya. Bagaimanapun kalian adalah keluarga berharga yang dilindungi Nona muda. Seharusnya saya tidak boleh mengancam atau membuat kalian takut kan? Maafkan saya. Lagi-lagi tersenyum menakutkan.
Intinya, minta maaflah secara tulus dan natural kepada Nona Dania. Lakukan sebaik mungkin ya. Jangan sampai Nona muda merasa kalian minta maaf karena terpaksa, karena ada yang menyuruh kalian. Atau bahkan jangan sampai Nona Dania berpikir Tuan Saga mengancam kalian agar kalian minta maaf. Apa bisa begitu? Tapi kalian kan memang mengancam kami. Risha memegang tangan ibunya yang sama gemetarnya di bawah meja. Ya Tuan, kami akan lakukan. Risha yang mewakili ibunya. Tentu saja Nona Risha juga kan artis. Saya rasa bisa berakting dengan baik dan natural. Tersenyum tipis. Baik Tuan, saya akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, hidup mati kalian kan tergantung ini. Terkadang sekretarisan tidak bisa menempatkan diri kapan seharusnya dia bisa tertawa. Karena seringkali senyum atau tawanya makanya jauh lebih mematikan daripada saat dia berwajah serius. Dia tidak sedang tertawa, dia sedang mengancam. Ibu dan Risa laki-laki berpikir sama. Baiklah, saran dari saya itu aja. Nikmati makan dan minuman yang udah kalian pesan. Biar saya yang bayar. Oh ya, satu lagi. Buat secara natural mungkin ya. Kalau Nona muda curiga, bahkan sampai bertanya kepada saya tentang kalian yang minta maaf, berarti acting kalian gagal ya. Dan kita akan bertemu lagi nanti. Sampai jumpa. Han menundukkan kepalanya hormat. Berlalu sambil tersenyum tipis. Saat Risa tengah latihan menangis di depan ibunya dari arah tangga raksa muncul. Bernyanyi dengan riang, dia udah memakai setelan formal. Raksa, kemari, panggilnya dari meja makan. Apakah? Aku mau berangkat. Menolak panggilan kakaknya. Dia akan berlalu ke ruangan tamu. Melirik jam di tangannya. Mau kemana? Apa pertemuan persiapan untuk makam? Risa mendekat dan menarik tangan adiknya yang udah mau berlalu. Masalahnya kali ini jauh lebih penting dari apapun. Kak, aku mau pergi. Nanti aku terlambat. Aku berurusan dengan perusahaan Antarna Group. Kalau aku salah sedikit saja, aku bisa ditendang dari daftar peserta magang. Raksa benar-benar menolak keras melalui kata-katanya. Sebentar aja aku mohon. Ada apa dengan Karisha? Sampai memohon segala. Antar kami menemui Dania. Kenapa? Curiga memandang Risa dan ibu secara bergantian. Kalian mau apa lagi dari Kania? Jangan macam-macam lagi, Bu. Kemarin kalian udah lihat kan bagaimana Tuan Saga memperlakukan Kania? Dia istri yang mendapat kasih sayang Tuan Saga. Banyak sekali bicaramu seperti perempuan. Risa menutup mulut adiknya. Kami bertemu Dania mau minta maaf. Lepas. Mengibaskan tangan Risa. Itu malah lebih mencurigakan. Memang kenapa kalian mau minta maaf? Hei adikku, memang orang jahat itu harus selamanya jadi jahat apa? Aku mengakui semua kesalahan di masa lampau dan sekarang ingin minta maaf pada Dania. Apa itu salah? Raksa mencibir. Kalau itu bukan Karisha, aku percaya. Risha memukul kepala adiknya, sekarang ibu yang melotot. Jangan pukul adikmu. Iya Bu, maaf, habis dia begitu sih. Karisha, kasih kamu uang jajan sebulan. Menggoda dengan tawaran uang yang menggiurkan. Sebulan loh, uang jajan. Untuk anak hanya bermodal uang jajan dari ayahnya. Risha berpikir pasti Raksa akan tergoda. Tidak butuh uang kakak Risha. Raksa mengibaskan tangannya. Sombong, jumawa, dan besar kepala. Sekretaris Tuan Saga meminta rekening kepadaku dan dia mentransfer uang kemarin. Apa? Kenapa? Risa yang emosi, bagaimana perlakuan sekretaris menyebalkan itu sangat berbeda pada Raksa dan dirinya. Katanya karena selama ini aku baik pada Kania, jadi Tuan Saga memberiku uang jajan. Tertawa puas. Jadi kamu menjual hubunganmu dengan Dania? Ternyata kamu menyedihkan juga ya? Risha mencibir kesal. Apa? Aku udah minta izin pada Kania kok. Katanya terima aja semua yang diberikan Tuan Saga. Jangan menolak apapun. Anggap aja itu uang jajan yang diberikan kakak ipar.
Raksa mematahkan argumen Risha dan menjulurkan lidahnya meledek kakak perempuannya. Berapa? Emosi sekaligus penasaran menjadi satu, mengubat dan ingin dia muntahkan ke wajah Raksa. Dia sedang iri, kenapa Raksa seberuntung itu. Apanya? Yang diberikan Tuhan Sa kepadamu, berteriak. Aku tidak mau beritahu. Nominalnya pasti membuat Karisa semakin kesal nanti. Risa mencengkeram bahu adiknya saking geramnya. Berapa? 100 juta? 400 juta? Risa, jangan bersikap begitu kepada adikmu. Lepaskan tanganmu. Ibu walaupun sangat menyayangi Risa, tapi tetap memposisikan Raksa sebagai anak laki-laki berharga keluarga ini. Nak, hubunganmu dengan Dania kan sangat baik. Kali ini bisa tolong ibu dan kakakmu ya. Risa melepaskan tangannya dan memilih duduk. Ya, Raksa memang agak kurang ajar padanya. Tapi kalau ibu yang meminta, dia pasti tidak bisa menolak.